Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. perwakilan dari sekolah-sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual pada webinar rutin pada hari ini. Perkenalkan, saya Putri Widya Ningrum yang akan bertugas sebagai pembawa acara pada webinar dalam hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini. Kepada Bapak Chandra selaku pemateri, kami persilahkan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya itu nikmat sehat dan nikmat iman, dan juga salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan jadwal rutin kami, yaitu pengenalan cerdik dan juga ada program affiliate. Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, izinkan saya akan memberikan beberapa materi kurang lebih 30 menit yang nantinya akan ada sesi tanya jawab baik dari penggunaan aplikasi cerdiknya tersebut, dan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan, baik yang belum juga nanti bisa menanyakan di kolom komentar, dan juga yang nantinya bisa didata dan dicatat oleh Mbak Putri, baik itu pengembangan maupun juga feedback dari implementasi cerdiknya sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya men-share screen materi hari ini yang akan saya bahas, yaitu tentang pengenalan dasar fundamental cerdik dan juga tentang program affiliate cerdik sendiri. Oke. Eh, Sebelumnya saya akan men-share. Nah ini adalah ini ya tagline kami, kelola sekolah tanpa ribet, ya nantinya akan bisa digunakan di beberapa sekolah baik jenjang SD, SMP dan SMA, bahkan sampai yayasan dan juga pondok pesantren dan juga lembaga-lembaga yang membutuhkan untuk aplikasi informasi administrasi sekolah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan dulu ya, nama saya Chandra Gumilar, di mana praktisi pendidikan, dan Instagram saya di Coach Chandra Gumilar, dan channel YouTube saya di Coach Chandra Gumilar juga, yang nantinya Bapak Ibu sekalian bisa add nih gitu. Tak kenal maka tak follow ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian bisa memfollow, nanti akan saya follow back. Segala sesuatu apapun itu yang berkaitan dengan cerdik nanti bisa ditanyakan melalui DM saya maupun juga Instagram official saya. Jadi official cerdik ya, maaf. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan perihal terkait teknis maupun non teknis, bisa di DM ya Bapak Ibu sekalian. Di sini jenjang studi akademik saya yaitu di satu Universitas Bogor National Veteran Jakarta, mengambil Fakultas Komputer, dan juga di S2 saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sedang berlangsung, insya Allah akan selesai di bulan ini, yaitu dengan Prodi Magister Teknologi Pendidikan, dan saya sebagai konsultan IT di beberapa sekolah dan perusahaan menjadi pemateri juga untuk pembuatan materi-materi desain instruksional dan juga penguatan kurikulumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mempunyai visi misi untuk menjadi perusahaan resources yang inovatif ya, terutama dari dunia pendidikan, yang dimana akan menyempurnakan aplikasi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena produk kami adalah produk customer centric, bukannya produk centric, yang dimana nantinya bisa digunakan oleh beberapa kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kultur dan budaya sekolah. Nah ini ada partner kami, kenapa kami memiliki partner, karena nantinya pengguna cerdik itu bisa berkolaborasi dengan partner-partner kami. Untuk apa? Untuk berkolaborasi misalkan seperti anak SMK ya, ada di dunia industri dan lain sebagainya, ini bisa berkolaborasi atau studi banding dan juga membuat sertifikat dan lain sebagainya. Ini bisa bekerja sama dengan kami juga sebagai salah satu sahabat cerdik ya nantinya gitu. Nah ini salah satu mockupnya. Nah ini adalah masalah-masalah yang saya amati di lapangan ya. Ternyata dari total jumlah 7 ini sudah terselesaikan semua nih di aplikasi cerdik, walaupun memang masih banyak
temuan dan memang masih banyak perbaikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Oleh sebab itu, memang ketika aplikasi sudah dibuat, setelah implementasi kita akan melakukan evaluasi dari beberapa eh, masukan dari sekolah-sekolah yang nantinya akan kita perbaiki. Yang pertama yaitu manajemen sekolahnya, yang kedua absen manual, ini ada permasalahan ya yang ada di sekolah. Yang ketiga pantau siswa dan rekap keuangan, dan kelima yaitu ujian online, dan yang keenam itu PPDB-nya kita masih pusing ya kalau konvensional ya, yang nantinya bisa menggunakan digital, dan penyebaran informasinya masih konvensional juga yang menggunakan kertas, tapi dengan cerdik kita sudah bisa menggunakan media elektronik yaitu handphone dan juga laptop untuk melihat informasi-informasi yang sudah diberikan oleh si sekolah tersebut. Nah, ini manajemen sekolah yang tadinya masih bersifat menggunakan kertas ya, nantinya kita sudah menggunakan digital semua nih untuk administrasinya. Jadi sangat mudah ya untuk didapatkan data-data yang sudah diinput di aplikasi dan kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi bisa diakses dengan cepat. Nah, ini ada absensi. Ini salah satu absensi keunggulan kami, yaitu absensi menggunakan geotagging, yang dimana location-nya akan terkoneksi oleh data dan aplikasi di sekolah tersebut. Jadi tidak ada yang namanya lagi nitip absen, tidak ada lagi namanya nitip kartu dan lain sebagainya, karena absen kita menggunakan teknologi geotagging, yang dimana Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat hasil rekapnya itu di laporan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa poin yang saya tegaskan di sini, yaitu menggunakan geotaggingnya itu ya yang utama ya. Dan terus di sini pun bukan hanya digunakan untuk siswa ya, tapi digunakan juga untuk guru, digunakan juga untuk tendik, tenaga didik, dan digunakan juga untuk beberapa beberapa ini ya karyawan-karyawan yang nantinya mungkin bisa berkolaborasi dan juga bisa menggunakan absensi secara digitalnya gitu, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Nah, ini pantau siswa ya, pantau siswa. Jadi orang tua melihat ya, men-tracking bagaimana cara eh, melihat kehadiran siswa, baik dari kehadiran maupun juga absensi kelasnya. Jadi di cetik ini ada dua absensi nih, antara kehadiran dan juga absensi kelas. Yang dimana absensi kehadiran itu diabsenkan oleh siswanya, yang kedua itu diabsenkan oleh gurunya untuk memvalidasi benar nyatanya dia belajar di kelas tersebut. Jadi orang tua merasa nyaman nih dengan kondisi-kondisi yang sudah diberikan fasilitas oleh sekolah gitu. Jadi orang tua yang tadinya khawatir sudah terselesaikan masalahnya di aplikasi ini, seperti itu. Dan di sini ada juga yang namanya rekap keuangan, yang dimana problem-problem yang saya ambil itu banyak banget nih, ada miskomunikasi data baik dari pembayaran dan juga laporan secara digital. Nah, ini sudah terakomodasi dan juga sudah bukan akomodasi ya, sudah terdigitalisasi dan juga sudah terekap secara manual, secara digital. Jadi kapanpun dan dimanapun bisa diakses datanya, baik dalam bentuk Excel maupun bisa cetak invoice, bisa melihat balance-nya. Nah, salah satu keunggulan lagi nih Bapak Ibu sekalian, kita sudah mempunyai teknologi payment gateway. Ketika sekolah itu ingin mengaktifkan virtual account, mengaktifkan QRIS dan lain sebagainya, nah itu bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Yang dimana nantinya sekolah bisa memberikan fasilitas untuk pembayarannya baik dari online maupun offline. Jadi ada dua opsi. Ketika ingin bayarkan online silakan, ketika ingin bayarkan offline juga silakan, masih menampung. Karena kita paham ya bahwasannya nggak semua orang bisa bayar online, dan nggak semua wali murid juga membutuhkan pembayaran secara virtual gitu. Jadi kita kasih poin ada dua opsi untuk kebijakan-kebijakan sekolah yang sudah ditentukan untuk melakukan pembayaran. Oke. Selanjutnya ujian online kita sudah teruji ya di 119 sekolah yang serentak ya, untuk ujiannya dalam bentuk audio, dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dalam bentuk diagram, bahkan sampai
font-font Arab dan juga kuadrat ya di matematika dan lain sebagainya itu sudah support semua. Jadi sudah familiar ya untuk ujian online ini ya hampir sama lah kayak CBT-CBT yang lain, yaitu fasilitas yang kita siapkan nanti ada multiple choice dan juga esai dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat sesuai dengan fitur-fitur yang dibutuhkan. Nah, ini ada yang keenam yaitu PPDB online. Banyak banget saya akui ya beberapa poin yang menjadi miskomunikasi di antara guru piket dan guru PPDB itu maaf staf PPDB itu untuk masalah nomor registrasi. Selama ini nomor registrasi itu saat di merger itu bentrok semua. Jadi mana yang terlebih dahulu, mana yang sudah mengisi datanya tidak sinkron. Nah, oleh sebab itu kami dari pihak Cerdik ini memberikan fasilitas sebatas link PPDB yang dimana nantinya link tersebut bisa disebarkan ke calon wali murid yang bisa menggunakan dan bisa mengisi secara online gitu. Jadi tidak memberikan sekolah memberikan fasilitas untuk mengisi form bisa di mana saja dan kapan saja. Jadi saat mengisi form dia menuliskan data anak ini ya, anak yang akan didaftarkan beserta didiknya dan juga nama orang tuanya yang nantinya akan divalidasi oleh sekolah. Saat ke sekolah ditanya oleh si PPDB-nya atau pihak administrasi sekolah, boleh lihat Bu nomor antrian atau nomor registrasinya, nanti si pihak sekolah itu dengan mudah untuk melihat datanya, untuk meng-cross check dan validasi data secara fisik. Nah, ini salah satu yang kita unggulkan juga untuk PPDB online-nya. Mungkin ini sebagai opsional juga bisa digunakan dan juga bisa tidak digunakan juga berdasarkan kebutuhan-kebutuhan sekolahnya. Oke. Okay. Dan di sini ada berita dan pengumuman. Kenapa saya membedakan berita dan pengumuman? Di mana kalau berita itu semuanya akan mengetahui tentang pemberitaan yang sudah kita berikan secara massal gitu. Ini berita ya. Jadi semua pengguna cerdik yang ada di instansi tersebut bisa mendapatkan informasinya, bukannya instansi pengguna cerdik, tapi hanya instansi tersebut yang sudah sekolah tersebut yang mendapatkan informasi tersebut gitu. Dan juga bedanya dengan apa dengan pengumuman? Pengumuman itu jadi semua yang di-assign atau pengumuman yang ditetapkan oleh si pemberi informasi itu akan mendapatkan. Jadi tidak semua difilter. Saya ingin memberikan pengumuman di guru, saya ingin memberikan pengumuman di siswa, saya ingin memberikan pengumuman di kelas 10 saja. Nah, itu bisa difilter, itu bedanya pengumuman. Dan bedanya apa sih kalau berita biasanya digunakan uh, untuk kalender akademik, pemberitaan tanggal merah dan lain sebagainya, tergantung ke kebutuhan sekolah ya. Dan kalau pengumuman biasanya disesuaikan oleh gurunya masing-masing dan guru bisa memberikan pengumuman tersebut. Jadi bukan hanya admin ya, tapi guru bisa memberikan pengumuman berdasarkan level-level yang sudah disesuaikan. Baik, fitur pengembangan cerdik yang saya lihat ya di paparan ini, yang nantinya Bapak Ibu bisa bisa menggambarkan ya nanti arahnya cerdik itu kemana, ekosistemnya seperti. Jadi cerdik itu bukan hanya aplikasi, tapi juga bagian dari ekosistem yang mana nantinya akan berkolerasi dengan sahabat-sahabat cerdik yang lain. Contoh yang sekarang sudah berjalan yaitu seperti cerdik magang, cerdik belajar dan cerdik cuan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu yang poin Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan ketika nantinya masih menjadi program-program cerdiknya gitu. Nah, ini salah satu pengembangan kita nanti ke depannya. Ini adalah salah satu contoh pengembangan bantuan promo dan yang nantinya akan bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini program magang dan ini salah satu dokumentasi ya yang sudah kita jalankan, bisa dimanfaatkan juga untuk teman-teman yang lain. Oke, ini salah satu dokumentasinya yang kita jalan. Nah, ini adalah salah satu sertifikat kami ya yang sudah ujian serentak di MKX Tangerang. Dan ini salah satu contoh ujian secara online bisa digunakan menggunakan handphone dan juga ruang lab fasilitasnya gitu, dan juga di sini ada beberapa device handphone ya karena kita mobile apps ya web browser, jadi
fasilitas yang digunakan bisa di mana saja selagi ada Google Chrome-nya. Nah, oke, di sini saya langsung jaminan kami menggunakan ada support yang dimana support kami dari hari Senin sampai Sabtu di jam 8 pagi sampai jam 5 siang, jam 5 sore nanti akan kita support yang nantinya ketika Bapak Ibu sekalian jam 12 malam ada urgent dan lain sebagainya, nanti ada tim khusus yang bisa membalas melalui tiket. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti itu program-program cerdiknya yang nantinya kita ada cerdik media, ada cerdik cuan dan lain sebagainya akan saya akan presentasikan di next video berikutnya. Nah ini kalau untuk melihat gambaran ya, gambaran dari aplikasinya, mungkin saya coba share ya. Ini salah satu share aplikasinya yang nantinya ini selesai login sebagai siswa. Nanti siswa bisa absen juga ya. Ini kan dia secara otomatis ya. Kalau ini siswa bisa absen menggunakan laptop dan juga bisa menggunakan handphone. Ya, kelihatan ya. Nanti bisa disimpan lagi. Nah ini kebanyakan nih ada masalah di sini nih belum di-allow nih ya. Bapak Ibu sekalian harus di-allow dulu permission location-nya. Jadi agar absennya sesuai. Karena kenapa? Kita butuh yang namanya longitude attitude Google tersebut. Ini saya login sebagai siswa. Saya akan contohkan login sebagai admin ya. Oke, saya login sebagai admin. Nah, ini adalah beberapa poin yang ini ya, yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini ada dashboard. Sebentar, aku nggak bisa diklik ya. Oke. Ini ada dashboard, ada profil sekolah yang nantinya banyak banget ya yang lupa merubah profil sekolah itu bukan di sini, tapi profil sekolah itu adanya di pengaturan umum. Ya, nantinya bisa dirubah di sini. Itu Bapak Ibu sekalian. Bisa dirubah pengaturan umum ya, nantinya disesuaikan dengan data-data yang sudah diberikan oleh sekolah yang nantinya bisa manage data siswa dan juga manage absensi dan juga bisa manage PPDB online dan ini absensi kartu. Ini ada menggunakan absensi kartu, maaf, absensi. Nah ini ada absensi kartu ya yang nantinya bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, absensi ini dia bisa menggunakan kartu dan juga menggunakan QR code yang dimana fungsinya untuk melihat kehadiran anak itu ketika tidak diperbolehkan bawa handphone, dia cukup menggunakan kartu tersebut. Nah ini biasanya fasilitas yang kita berikan agar menyesuaikan dengan aturan-aturan di sekolahnya. Gitu. Ini ada iuran juga, ada iuran, ada berita pengumuman, buku penghubung, catatan siswa, ujian, kuis, staf guru, cetak rapot dan laporan absensi dan lain sebagainya. Mungkin sekilas saya menjelaskan tentang cerdiknya ya, yang nanti bisa berkolaborasi dan bisa menanyakan tentang cerdiknya. Dan ini ada program baru Bapak Ibu sekalian, dari kami itu ada yang namanya program affiliate. Affiliate itu yang nantinya Bapak Ibu sekalian bisa meregister sebagai mitra kami. Mitra kami di portal cerdik.com sebagai registernya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan link disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kode referralnya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa meng-share ke teman-teman Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan cerdik ya. Yang nantinya walaupun tidak menggunakan cerdik tidak apa-apa, nanti bisa membantu memberikan informasi yang sifatnya positif. Yang nanti link tersebut, link ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa gunakan link ini langsung ya pencet maaf. Link ini bisa digunakan langsung pas diklik ini link Bapak ini bisa digunakan untuk nge-share ke teman-teman. Nanti ketika form diisi berdasarkan link yang Bapak informasikan,
nanti akan ada ini ya apa eh, komisi bukan komisi ya kayak success fee gitulah buat Bapak Ibu sekalian karena kan sudah memberikan informasi, sudah memberikan edukasi gitu. Nanti dari pihak cerdiknya akan memberikan manfaat juga untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu program kami yang memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian ketika ingin memberikan informasi tentang penggunaan cerdik, bagaimana cara pengoperasiannya. Ini kita punya program affiliate yang nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai membernya cerdik. Mungkin dari saya cukup sekian, sisanya nanti bisa tanya jawab program-program cerdiknya atau bisa perkenalan dulu ya dari SMP mana dan daerah mana gitu ya. Nantinya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan Masya Allah ini suatu kehormatan juga nih di datang bergabung ya oleh Pak Badu sebagai koordinator Dewan Pakar Muhammadiyah. Mungkin beliau lagi mengajar. Siap, mungkin bisa memperkenalkan diri salah satu Bapak Ibu sekalian dari mana Pak Faisal Amri dan juga Mas Juan. Nah ini Pak Badrus, Masya Allah sehat selalu Pak Badrus. Izin, ya lagi ada acara ya. Oh, lanjut, lanjut, Ya, lanjut nih sambil sambil nih. Bu Fitri, ada SD Budi Winata, Davin, ya, Leh, satu motor leh, mobil. Modo, Pak Chandra, SDS Budi Wanita, Irma, Pak Heri, Krispiana, mungkin bisa memperkenalkan diri mungkin ya nanti ya. Nah ini Pak Chandra ini sama namanya sama saya Pak, Masya Allah. Sehat Pak? Dari mana ini Pak? Nah, Ya, Lanjut, terima lanjut. kasih, terima kasih Pak. Ini dari Kalimantan Barat, Pontianak, Pak. Masya Allah, Kalimantan Barat. Nah ini beliau dari Kalimantan nih Pak. Nih Pak Faisal Amri dari Lombok. Masya Allah, jadi kenal semua ya Pak. Kita sahabat cerdik ya. Masya Allah. Nah ini pimpinan dari ini nih Pak Badrus ini Dewan Pakar dari Muhammadiyah mungkin Pak ya. Salam kenal Pak Badrus. Ya udah teman-teman siap. Ini Hmm. ini apa HP saya bermasalah di apa Ah iya namanya nih? siap nggak apa-apa Pak. Nanti di Masalah simak aja. di apa di speakernya nih, nggak begitu Siap dengar siap sama siap sekali. siap Pak. Tapi dengar dikit-dikit sih. Tapi lanjut aja ya. Ya siap Lanjut, siap. semangat. Siap. Terus, ini gue tuh masih ada tamu ini belum ini Siap. ya. Chandra mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Kalau Faisal. saya bicara mungkin jelas, tapi kalau Ya, saya nangkep suaranya nggak begitu jelas ya, nih kayaknya. siap. Lanjut aja Siap ya. selalu Pak. Lanjut Pak. Nah, lanjut aja, lanjut. Pak Chandra dari Kalimantan mana Pak Chandra? Saya Kalimantan Barat, Pak. Tempat Kemarin kami ke Kalimantan Sangat Utara Pak. siap. Iya. Tepatnya kami itu di Kabupaten Mempawah, Pak. Oh ya. Syukur Alhamdulillah juga mohon izin Ayahanda Badrus. Kami dari SMK Taruna Muhammadiyah Wah, Masya Mempawah. Allah. Ah, Masya Allah Pak Badrus izin dari SMK Taruna Muhammadiyah. Beliau bekas pimpinan wilayah Banten sepertinya Pak. siap. Siap. Biasa. Kami syukur Alhamdulillah kemarin sudah waktu seminggu lalu kami sudah uji coba menggunakan aplikasi ini. Siap. Alhamdulillah siswa maupun guru juga sangat antusias mendapatkan aplikasi ini dan sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Siap. Dan apa namanya ya sesuailah dengan apa yang menjadi persoalan kami di sekolah gitu, kebutuhan kami di sekolah, bagaimana tentang absensi, kemudian pembelajaran secara digital melalui LMS, juga akhirnya melalui aplikasi ini terbantu sekali dengan adanya aplikasi ini seperti itu, Pak. Siap. Terima kasih. Masya Allah masukan dan infonya nih Pak. Kebetulan saya juga mengundang juga nih hari ini. Mudah-mudahan ada Pak Dokter yang bisa membantu untuk pengembangan kurikulum dan pengembangan dan lain sebagainya. Kita diskusi hangat aja ya Pak ya. Insya Allah Pak ya. Sama-sama kita evaluasi baik dari cerdiknya dan lain sebagainya gitu Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya gitu tentang aplikasinya dan lain sebagainya gitu. Yang nantinya mungkin bisa memberikan masukan buat kita juga nih untuk kedepannya. Kita berdiskusi santai aja ya Pak ya, baik dari penggunaan aplikasinya
dan juga penggunaan materi-materi ajarnya. Insya Allah nanti ke depannya di 2 bulan atau 3 bulan lagi kita akan mendevelop yang namanya modul ajar, Pak, untuk pembuatan RPP-nya, Pak. Jadi modul ajar menggunakan teknologi artificial intelligence. Cuman ya itu lagi kita kembangkan dengan tim AI-nya, Pak, gitu, Pak. Jadi tapi literasinya disesuaikan, nggak asal membuat saja, kita learning dulu bagaimana komposisinya gitu, Pak. Siap. Di sini banyak juga, Pak, yang sudah dari Muhammadiyah. Insya Allah besok juga kami dari Muhammadiyah juga diundang ya untuk daerah Riau gitu, Pak. Ya, insya Allah Pak, setelah kami nanti pun kami juga akan informasikan pada kawan-kawan di sekolah lain, khususnya di bawah naungan binaan Muhammadiyah, mudah-mudahan juga bisa sama-sama menggunakan aplikasi ini yang sangat membantu gitu. Hanya mohon izin Bapak Gumilar, Siap, Pak. kebetulan kami itu sekolah kami itu punya dua apa ya, anggaplah sekolah A, sekolah B, tapi di bawah satu sekolah gitu. Jadi yang putra dengan yang putri, sehingga kami itu kesulitan untuk proses absensi. Menggunakan geotaging di dua lokasi yang berbeda, apakah bisa ataupun atau bagaimana gitu? Mohon izin lah pencerahannya. Oke, untuk lokasinya itu kalau boleh tahu, Pak, sudah dipastikan si siswa itu akan absen di lokasi tersebut, yang wanita itu absen di lokasi tersebut saja, atau dia kadang absennya di 2 tempat. Saya pengen Eh, pasti. di satu tempat yang sama, Pak. Satu tempat yang sama. Artinya maksudnya misalnya yang putri ya di lokasi yang putri, kalau yang putra di lokasi yang putra seperti itu. Oh, ya. Ya, Oh, bisa, Pak. Nanti dibuat 2, Pak. Jadi gini, Pak, ya, saya boleh contohkan dulu, Pak. siap, Izin ya, siap. Pak, ya. Saya bolehkan contoh dulu. Memang kebetulan memang kita belum belum sampai proses dua dua tempat ya untuk absensi ya, Pak, ya. Saya coba contohkan dulu, maaf. Nah, di sini mungkin yang nanti namanya ada absensi GPS. Nanti di sini dibikin 2, Pak, 2 lokasi. Nah, bentar. Yang di sini kita buatnya asrama putri. Sama kayak Mbak Putri ya, ini. Ya nanti disesuaikan apa yang attitude-nya. Nanti, nah ini kan anggaplah di sini saya detail deh, udah ada nih. Asrama putih. Sama Putri. Wah, ini di mana, di laut nih? Bikin attitude-nya. Sama Putri. Dan di sini. Nah, izin Pak, nanti saat penetapan, nanti Bapak bisa filter nih, Pak. Ternyata sama Putri itu khusus wanita saja. Jangan Bapak pilih satu kelas itu ditetapkan semua. Gitu. Jadi misalkan ini yang ada siswanya yang mana, Mbak Putri? Coba dicek dulu. Ini sama nih. Nih, seperti ini, Pak, ya. Misalkan Mhm. ini cewek, wanita, putri, nih dan lain sebagainya. Nah, cukup ditetapkan tiga, tiga saja. Oh, siap. Jadi Ariel Lianti dan lain sebagainya dia ditempatkan di Asama Putra Ya. gitu, Pak. Nanti ini dan lain sebagainya disesuaikan seperti itu. Oke, seperti itu, Pak. Mungkin bisa dipraktikannya. Siap, Kita di alhamdulillah. sini memberikan solusi nih, mudah-mudahan bisa ya, bukan hanya solusi aja tapi masukan juga dari Bapak Ibu sekalian gitu. Izin saya ke ada toilet. Baik, barangkali selain Bapak Chandra ada yang ingin bertanya? Melalui. Bisa disampaikan melalui chat maupun disampaikan nanti kami catat ya Bapak. Berhubung Bapak Chandra Gumilar sedang ada urusan, nanti bisa disampaikan pada kolom komentar atau disampaikan nanti saya catat dulu.
Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan kembali tentang penggunaan aplikasi cerdiknya atau ada tambahan-tambahan masukan untuk pengembangan kami? Yang pastinya akan kami catat dan akan kami tiketing dan jangan lupa minta kontaknya Mbak Putri ya, biar nanti ketika kita sudah update di sistemnya sekolah tersebut mengetahui apa saja yang sudah kita update. Silakan, mungkin ingin bertanya. Mas, Pak Eko, ya izin. Siapa Pak Eko ini ya? ya. Mau Ini bertanya? kan, ya, ini kan baru pertama nih, belum belum lama lagi Siap, makainya, baru beberapa hari. siap Pak Eko. Jadi kalau eh, selama yang baru-baru ini kita pakai kan cuman baru sekedar bisa memanfaatkan untuk apa namanya absen yang guru. Karena kalau siswa kita terkendala karena anak-anaknya kita belum belum bisa bawa handphone setiap harinya, paling digunakan ketika ujian saja. Yang kemarin terkait kartu itu nanti mohon diperjelas. Terus yang kedua, karena gini, anu Mas, kalau dulu kan kita pernah pakai ujian yang online ya, yang model CBT itu. Cuman HP anak-anak sekarang canggih ya Mas, bisa buka dua tab sehingga satunya bisa nyari jawaban lain gitu kan. Eh, Saran saja sih kalau memang memungkinkan atau masih sudah ada pengaturan tertentu agar anak itu nggak bisa keluar dari layar ujian dan dia nggak bisa ngakses yang lain. Kayak gitu sih untuk saran dari saya. Dan nanti mohon terus bimbingannya terkait yang iuran dan lain sebagainya itu saya juga belum begitu paham masukan iuran dan lain sebagainya itu. Karena sementara ini yang dipakai hanya sementara Oh, sinyal Pak Eko ya. Oh, izin Pak Eko, sepertinya sinyalnya bermasalah. Pak Eko, mungkin bisa dicek Pak Eko. Pak Eko, gimana? tadi terputus Pak Eko. Disconnect sepertinya tadi sinyal. Oh, Iya, ini ah, izin Pak Eko dari mana Pak Eko? Sekolahnya? Daerah dari mana Pak Eko? Wah, terputus lagi. kayak jaringannya kurang stabil ya Mas. Ya, ya, nggak apa-apa Pak. Saya coba chat saja. Boleh, boleh, masih kedengaran kok. Oke Pak. Oke, siap. Nih. Ya silahkan Mas. Di chat Mbak Putri. Nah, saya jawab dulu ya Pak ya. Pak Eko izin. Terkait yang ujian online, memang saat ini kita sedang development dan Ya. itu sudah kita uji coba juga. Ada beberapa poin yang tadinya kita sudah mempunyai dua versi nih Pak, antara menggunakan mode offline dan juga menggunakan aplikasi browser yang bawaan dari kita. Nah, ini lagi kita uji coba nih Pak. Nyatakan kalau bawaan browser dari aplikasi dari kita dia tidak bisa klik kanan atau masih bisa swiping dan lain sebagainya, itu kalau menurut saya itu sudah ada, tinggal kita mau upload nantinya di Play Store khusus untuk ujian. Tapi kita mau mencoba ujian online-nya itu, tapi bukan ujian Ah, online ya, modenya mode offline. Jadi nanti dia ujian dalam kondisi tidak ada internet. Tapi saat dia mengirim submit ujian, dia akan terarus ke koneksi internet seperti sinkronis dapodik lah Pak. Jadi kalau putus listrik dan lain sebagainya itu sudah bisa berjalan. oh, Nah itu sudah ya. Tapi gurunya berkewajiban untuk sinkron datanya. H-1 soal udah distribusi Pak. Kalau belum terdistribusi H-1 dia tidak akan bisa melakukan ujian karena kita akan mendistribusikan soalnya itu di malam hari gitu Pak, agar tidak membebankan si siswanya. Seperti itu. Saya lagi bikin teknologi mode pesawat Pak. Jadi dia ujian tetap bisa berjalan walaupun secara offline gitu Pak. Jadi dia siap, tidak siap. bisa mencontek gitu Pak. Itu lagi kita kaji Pak. Mudah-mudahan cepat rilis. Ya kalaupun belum rilis ya kita pakai yang Siap. menggunakan Androidnya dulu deh, nggak apa-apa gitu. Insya Allah Pak Eko, kedepannya kita pasti kembangkan itu Oke, karena siap. penting banget itu Pak Eko. Siap. Itu udah prioritas tuh Pak Eko. Pak Eko Iya. izin dari mana Pak Eko? Benar, benar. SMP Muhammadiyah Muara Padang. Masya Allah, Muhammadiyah lagi nih ya, orang banyak dari Muhammadiyah. Pak tadi Pak Chandra dari Muhammadiyah juga Pak.
Ini iya salam kenal Pak. Kebetulan ya saya juga sedang berpendidikan di Muhammadiyah juga gitu. Teknologi pendidikannya Pak. Oke, Oh siap. gitu. Iya, ya. Nah ini dicatat Pak Putri ya prioritasnya udah Eko. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu sekalian, Pak Ujang, dari mana Pak Ujang? Nah Pak Faisal nih, Masya Allah. Ya, Luar biasa Pak Faisal. selamat Nah, siang, siang Pak Faisal. Pak Gumilar dan teman-teman lainnya. Perkenalkan, saya Pak Faisal Amir di Lombok Barat, Siap. ya di Senggigi tepatnya. Eh, Ya terkait dengan aplikasi Cerdik, kita sudah lama menggunakannya dari Januari. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Ah, Kemudian yang terakhir kemarin ini sepertinya fitur yang kita butuhkan ketika pengumuman tersebut, Pak Gumilar, pengumuman kelulusan. Kita Oh kemarin iya. butuh Nah, apa namanya pengumuman yang bisa diakses secara pribadi oleh siswa, bukan di fitur pengumuman atau berita itu. Jadi hmm, mungkin pengumuman itu secara privasi dibuka oleh hmm. siswa, tapi itu kami tidak temukan kemarin. Ya, Sehingga iya, iya. kami coba pakai Di di dokumen. buku penghubung dan catatan siswa. Oke. Tetapi itu agak sulit sekali memasukkan apa namanya pengumuman kelulusan. Kalau pakai file itu satu-satu kita masukkan. Ya, betul Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita kesulitan. Mungkin ke depan itu bisa menjadi tambahan fitur ya, Pak Hmm. Gumilar. Yang kedua terkait dengan affiliate, Pak. Nah, Ya. kalau yang sekarang link itu kan hanya mengarah kepada apa namanya informasi untuk pembayaran. Apakah Hmm. bisa ke depan mungkin kita disediakan landing page yang informasinya itu lengkap Ya, sehingga lebih bisa lebih ya dipahami lebih komprehensif ya Pak ya, iya, lebih lebih luas gitu ya. komprehensif, Nah, bukan hanya informasi pembayaran saja. siap, siap, siap. Itu mungkin informasi masukan Oke. dari Hmm. saya, Pak. Terima kasih Oke, ya. siap. Pak Faisal, terima kasih banyak Terima kasih. masukannya dicatat Mbak Putri, masukin utama. Nah, Pak Faisal baru banget kemarin Pak Faisal request di chat dengan support kami, itu langsung dimasukkan prioritas. Karena kenapa? Ya, Pak Badus, siap. Ya. Jadi itu jadi nanti konsepnya gini Pak, di nanti si sekolah tersebut ada yang namanya link untuk SKL, mengecek kelulusan, yang dimana nantinya dia harus memasukkan NIS ya, NIS dan kode sekolahnya. Dan dia bisa baru melihat tuh statusnya cukup ini aja kan Pak, kayak sertifikat atau selamat Anda lulus gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, tapi dia tidak perlu melakukan login. Kira-kira membutuhkan login dulu atau enggak Pak? Ini saya pengen tanya dulu nih Pak Faisal. Tergantung, kalau kita bisa saja mau login atau tidak, tidak masalah. Nah, Artinya login ke aplikasi. ya kan karena lo cukup di dalam bentuk link aja, misalkan Ah, Faisal linknya apa SKL kelulusan, nanti akan ya, keluar tuh mereka ya, lulusan tahun ini, selamat apa sudah lulus gitu kan. Hanya pemberitahuan itu saja atau ya, ada betul, itu aja ya. Tapi dia harus betul. login atau tidak login Pak? Kalaupun login bisa, yang jelas bagaimana disediakan dari Oke. Cerdik begitu. Ya, itu landing page-nya kemarin sudah dibuat Pak sama tim kami. Jadi tinggal diterapkan saja. Cuman kan saya pengennya ini Mhm. siswanya itu login atau tidak, atau cukup pemberian informasi aja, atau pakai PDF-nya dan lain sebagainya, itu yang saya lagi kaji Pak. Oh iya, Oke, yang pertama itu ya, Pak. Dan yang kedua terkait affiliate, sekarang udah ada update Pak. Ternyata affiliate yang sekarang itu sudah ada penerangannya Pak, seperti kayak website. Ada videonya, testimoni dan lain sebagainya. Nah, itu jadi Pak Faisal tidak perlu lagi yang namanya mengupdate konten karena sudah kita update dari pusat kontennya. Mungkin kalau Pak Faisal di refresh sekarang oh begitu. udah tampil nih. Contohnya Ya, saya ya. share ya. Bentar Pak. Izin saya coba. Mungkin kalau Bapak Faisal bisa buka websitenya Cerdik ya, nanti sudah kelihatan tuh yang barunya seperti apa, seperti Ya. tampilannya. Ntar Pak.
Nah, ini tampilannya sekarang sudah ada keterangannya, jadi lebih lebih detail ya. Nah, seperti ini Pak. Sekarang sudah tampil seperti ini. Sudah banyak Pak. Nah, ini ada video-video testimoni yang sudah kita sesuaikan. Gitu, Pak. Belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan Pak? Ya. Paketnya. Sebentar Pak. Nah, seperti ini Pak. Kelihatan Pak, izin. Ya, ya, kelihatan, Pak. Nah, sekarang sudah beda Pak, landing page-nya seperti ini Pak. Nah, udah disesuaikan lah. Nah, jadi tidak perlu lagi edit-edit, ada testimoni dan lain sebagainya. Berarti ini sudah di link kita itu, Pak? Sudah Pak, harusnya sudah Oh, iya. otomatis. Gitu. Oh, iya. Siap? Ya. Sudah Pak ya? Sudah. Makasih Pak, Ya. makasih Pak Gumilar. Terima kasih juga Pak Faisal. Ya. Gimana teman-teman dari yang lain, mungkin dari Pak Ujang mungkin yang ingin. Ya. Siap Pak Ujang. Nah, Ya, Assalamualaikum Pak Chandra, sehat Pak Chandra. sehat, alhamdulillah. Pak Ujang dari Sunda ini ya. Iya, dari Sukabumi ini. Ini lagi dari di Sukabumi. ruang laboratorium sekolah apa gimana? Lagi lab Iya, sekolah. Wah, kayaknya habis ini sumatif nih ngambil penilaian. kalau kami ini lembaga kursus Pak, lembaga kursus. Oh, Iya, Yap. bukan lembaga sekolah. Ya sama. Jadi memang, Gimana Pak? iya, ya. Jadi memang kami ini lebih menggunakannya LMS sih Pak, itu Learning Management System itu ya, yang Ya. e-materi gitu. Itu yang memang apa yang sering digunakan gitu. Siap. Kemarin itu mungkin Pak untuk yang aplikasi kursus kayaknya mungkin harus berbeda dengan sekolah ya, karena memang di LMS sendiri itu biasanya munculnya itu bertahap gitu Pak, si materi tersebut gitu bertahap, sedangkan kemarin itu si materinya itu langsung semua gitu Pak, berderet gitu kan ke bawah. Nah gitu, jadi mungkin ke depannya mungkin kalau khusus untuk yang lembaga pelatihan seperti kami, harapannya sih bisa istilahnya apa? Ada menu, ada submenu gitu Pak. Ada judul, ada subjudul kayak gitu. Ya, jadi tidak berderet ke bawah gitu, tidak berderet ke bawah semua gitu, sehingga tidak menumpuk apa untuk materinya. Terus harapannya sih ada juga pengaturan apa? Ada yang memang bisa langsung berderet gitu, menu submenu, ada juga apa yang memang si materinya itu bertahap. Misalkan pembelajaran 1 udah selesai, baru ke pembelajaran 2 gitu. Yang terutama yang videonya gitu. Kalau udah selesai, artinya dia bisa dari ke 1 bisa ke 2, kedua ke 3, dan di akhir itu memang kami itu sertifikat Pak, itu yang memang ini menu sertifikat. Oh, menu sertifikat untuk ya Pak ya. setiap pelatihan ya, itu Pak yang memang apa yang memang belum ini ya gitu, belum, gak tahu udah ada mungkin belum ya Pak Belum di Pak, cetik menu kalau sertifikat belum Pak. menu sertifikat itu Pak gitu, menu sertifikat, dan sertifikat itu nanti mungkin bisa juga diakses oleh siswa gitu Pak, bisa per masing-masing akun, atau mungkin ada aplikasi khusus buat sertifikat, atau bagaimana, mungkin nanti seperti itu aja apa sih dari lembaga kami mah untuk apa keperluannya gitu. Dan untuk aplikasi untuk sama kayak tadi juga untuk CBT juga memang perlu. Karena kalau biasanya sudah satu paket dibuatkan dari mulai materi sampai ujiannya, itu kami sudah buatkan sehingga kapanpun siswa masuk kursus kami itu sudah ready gitu Pak, sudah ready dimulai dari apa materi sampai sertifikatnya kayak gitu. Jadi sudah selesai, udah selesai kayak gitu. Siap. Nah seperti itu. Oke. Saya paham Pak, maksud Pak Ujang ini kalau boleh tahu dari instansi mana Pak, biar kita catat.
Dari Al-Kafi Institute, Pak, kalau di situnya. Al-Kafi Institute, Mbak Putri, tolong dicatat ya. Jadi kalau ketemu Oh, lagi bisa bisa menjawab ini, gitu ya Pak ya prosesnya. Jadi salah ya, satu ya. poin itu benar Pak. Jadi saya tahu maksud Pak Ujang. Memang kan karena kita keterbatasan literasi untuk feedbacknya dari sekolah yang mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, mana yang diselesaikan ya butuh beberapa waktu gitu. Saya tahu maksud Pak Ujang itu pengen ada yang namanya topik dan subtopik ya, dan materi-materi dan lain sebagainya seperti itu kan. Seperti modelnya ya adalah lembaga sebelah gitu ya, memberikan materi itu videonya step step 1, step 2, step 3, deskripsinya gitu ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Siap. Ah, Oke. Terima kasih masukannya dan untuk ya ujian ya kita sesuaikan lah ya Pak ya. Karena ada juga yang kadang lembaga makainya materinya sehari sampai 100 ngupload Pak video kan. Ya kita sesuaikan juga nanti storage-nya. Oke. Siap Pak, nanti saya coba poinnya itu Pak yang akan saya kembangkan nanti. Insya Allah. siap. Dari mana Ya. Pak? Dari Sukabumi, Pak. Oh, Sukabumi atau dekatnya, ya kan? Dekat. Iya. Nah, Nah, siap. Ada lagi teman-teman? ya. Kita masih ada waktu sih kalau berdiskusinya hangat seperti ini. Alhamdulillah saling kenal nih. Nanti coba kita bikin grup juga ya untuk berbagi informasi tentang perkembangan teknologi dan pengembangan tentang teknologi pendidikan, baik itu pengembangan kompetensinya maupun andragogiknya nanti untuk pembelajaran orang dewasa dan lain sebagainya. Nanti kita bisa bantu share-share ya Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu untuk bagi teman-teman. Bukannya berarti saya mengajari, tapi memang saya membagi sharing yang apa yang saya dapat, jadi nanti bisa dikonsumsi dengan teman-teman juga. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah luar biasa ya aplikatifnya dari dunia teknologi ya, dan juga dunia pendidikan yang sudah Bapak Ibu jalankan di sekolah. Mungkin ada pertanyaan lagi atau di kolom chat yang ingin ditanyakan dari SMP. Masya Allah. Dari Makassar nih saya sebutin lagi ya Pak Jamaludin, Pak Irma, Sibat. Nah ini ya Fajar dari Makassar, Mas Arif, Istri Budi, Hadi, Nur Laila, Subaidi, Agus Budiono, Joko Sri. Nah ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu nih karena belum kenal juga nih kita nih di rumah ya. Nanti boleh follow Instagram saya Pak. Insya Allah kami di bulan besok itu ke Riau, nanti coba kita kolaborasi juga. Dan besok juga ada ke Banten untuk training secara offline gitu. Siap Pak Irfan. Semoga lancar ya Pak Irfan ya. Nanti didampingin sama Mbak Putri, langsung di chat saja Pak Irfan, jangan ragu-ragu. Nah, kalau bisa ditelepon kalau kesulitan. Kita bantulah semaksimal mungkin dan juga pengembangannya. Mbak Vera Angkasawati, Sawati ya. Ini sebenarnya pengen foto bareng nih, cuma kan pada off cam semua, bingung kita fotonya Pak. Gitu. Jadi kalau ketemu di jalan atau saya ketemu Kalimantan bisa saling kontak gitu Pak. Maaf Pak ya, saya agak rileks sedikit ya, maksudnya biar nggak terlalu tegang juga gitu kan. Nanti kalau mau webinar khusus sekolahnya Bapak Ibu sekalian dijadwalkan saja. Nah, kebetulan Pak Badus nih senior saya lagi keliling nih pengembangan kompetensi sekolah Muhammadiyah nih daerah Tangerang Selatan nih Pak Badus nih. Sekolah Muhammadiyah kreatif kalau nggak salah studi banding. Gimana? Ada yang bertanya lagi? Kita masih ada waktu. NTB sudah jam 4 ya Pak ya? Bisa lah. Iya, kurang 7 menit. Ya, kurang 7 menit. Siapa? Lombok ini dong Pak, apa dekat Mandalika? Enggak? Jauh di Senggigi saya, Lombok Barat. Kalau Mandalika, Lombok Tengah. Siap. Satu lagi Pak Gumilar mungkin. Siap, Pak, boleh. Ini kan cerdik ada pengembangan ke depan ya. Terus misal kalau kita punya lembaga kursus yang belum punya izin ya, apa bisa misal kursus komputer Pak? Siap. Apa bisa kira-kira sertifikatnya mungkin kerjasama dengan cerdik atau bagaimana? Oh bisa Pak, nanti sertifikatnya Bapak mau model BNSP atau internasional atau sebatas sertifikat keluaran dari perusahaan teknologi gitu Pak, nanti bisa disesuaikan. Iya. Kalau internasional mungkin kan seperti Microsoft gitu kan,
terus BNSP sesuai dengan linearnya apa gitu. Nanti kita telepon teman-teman kita asesor dan lain sebagainya untuk melakukan kegiatan untuk mengeluarkan sertifikat BNSP-nya Pak gitu. Tapi kan pasti gitu. nanti akan disesuaikan. Iya. Seperti apa dan kalau private seperti apa nanti kita sesuaikan. Bisa Pak? Baik. Ya, makasih Pak. Siap. Mohon Pak, maaf ya. Siap. Kebetulan saya juga ini di BNSP aktif Pak yang LSP ya. Jadi Ya. kalau perlu bisa disinkronkan mungkin. Siap. Saya sebagai TUK sama sebagai asesor juga, tapi khusus ke yang komputer Pak gitu. Nasional Pak? Ya, BNSP LSP P3 Pak. Oh P3, oke siap. Banyak Pak rekan-rekan kami, ada yang di Palembang, ada yang di NTB belum, nanti saya coba kontak Pak. Kalau ada bisa kolaborasi nanti kita Pak. Iya. Kalau Sukabumi ada Kang apa tuh Al-Kafi tuh, Pak Kang Ujang kalau Sukabumi. Kejauhan ongkos ya Kak? Boleh, kami juga yang sertifikasi online itu bisa juga sih. Iya, kalau Kalimantan ada Pak Chandra. Mungkin gitu. Sekian apa gimana, ada yang bertanya lagi? Nanti untuk materi berikutnya mungkin kita samalah lebih brainstorming lah ya, apa yang ada di lapangan, kesulitan apa. Saya juga jujur Pak, butuh banget feedback dan riset dari Bapak Ibu sekalian gitu kebutuhannya, yang nantinya akan saya coba perform ke tim developmentnya. Itu mudah-mudahan dari saya cukup mungkin ya, atau ada yang ingin bertanya, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ada agendanya itu di setiap hari Kamis atau Jumat ya Pak ya, karena kan saya juga kadang keluar kota, bukan karena saya ini diundang juga dengan sekolah gitu ya, untuk sebagai pemateri, jadi disesuaikan kalau nggak Kamis dan Jumat gitu Pak. Seperti itu Pak Faisal dan teman-teman, mudah-mudahan yang dalam Zoom ini bisa memahami tentang cerdik. Jika ada ingin ditanyakan, bisa langsung chat ke support kami dan juga bisa langsung ke IG saya juga atau official cerdik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Mohon maaf Pak. Ya, Bu Vera. Sebentar, mohon maaf sekali karena saya baru masuk juga, baru tahu. Oh siap Bu Vera. Dari mana Bu Vera? Izin. Ini saya dari SMP Muhammadiyah 1 Muara Padang. Masya Allah. Muhammadiyah Sumatera Selatan. Iya, siap. Siap. Ini kan kami baru pakai cerdik ya, dan kami ingin mengaplikasikannya untuk ujian karena kami juga sudah berbasis Android ujiannya. Siap. Nah, hanya saja kalau seandainya pakai cerdik, bisa enggak ya? Kalau seandainya anak itu ujian pakai aplikasi cerdik namun tidak bisa membuka aplikasi lain. Kalau untuk yang di Google Form itu kan kalau dia keluar, otomatis dia harus login lagi. Nah, maksud saya kalau anak-anak sekarang itu kan sudah pintar ya. Iya Bu. Bisa dengan 2 layar gitu. Ya. Kira-kira untuk dicerdik bagaimana ya? Seandainya untuk saat ini memang tadi sudah saya coba klarifikasi ya. Memang saat ini kita untuk klik kanan tidak bisa, tapi untuk kedepannya kita sudah develop yang namanya mode pesawat. Jadi cuman itu lagi kita uji coba. Jadi secara online tidak bisa jadi tidak bisa online. Jadi ngerjanya cukup cara offline gitu menggunakan handphone, dan juga kita akan segera rilis untuk menggunakan aplikasi CBT-nya dari cerdiknya. Untuk saat ini tidak bisa klik kanan saja, masih bisa seperti Exambro dan lain sebagainya gitu. Nah, Bu Vera. Berarti kalau untuk perbedaan dengan Google Form sangat berbeda, karena kita bisa memanage dan kita bisa import nilainya dan juga itunya dan lain sebagainya lah gitu Pak. Itu lagi kita kembangkan Bu Vera. Insya Allah ke depannya insya Allah akhir-akhir bulan inilah kita coba rilis yang APK-nya dulu, dan terus ke depannya baru yang model pesawat itu, Bu Vera. Oke. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf sekali. Siap, oke. Sama-sama Bu. Masya Allah, ini dari Muhammadiyah ada tiga sekolah ini ya, dari Kalimantan, Padang, dan juga NTB dan sebagainya. Oke, cukup mungkin nanti untuk melihat recordnya yang tertinggal mungkin bisa saya upload di YouTube untuk record ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat juga untuk teman-teman. Yang jelas saya juga butuh banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian apa itu teknologi yang bagus untuk di sekolah. Dari saya tutup membawakan sebuah pantun.
Pagi-pagi apa ya pantunnya Mbak Putri ya? Saya lupa tuh. Maaf Pak, lupa saya tuh. Oh iya, pagi-pagi sarapan Indomie, siang-siang makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai ketemu dan kesempatan. Mulai topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin maaf ya, kadang biar senyum lah. Saya Waalaikumsalam suasana. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. izin live ya teman-teman.